Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah, ketika kandungan telah berusia kurang lebih 9 bulan, maka dengan kekuatan Allah lahirlah si jabang bayi, di mana biasanya jabang bayi tersebut akan langsung menangis, sementara orang yang ada di sekitarnya tersenyum karena bahagia atas kelahiran bayi dengan selamat. Seorang penyair dalam gubahannya berkata, "Waladatka ummuka ya bna Adam bakia, wa nasu haulaka yadhakuna sururon, wajahat li nafsika antakuna idza bakau, fi yaumi mautika dohikan masruro." Wahai manusia, engkau dilahirkan oleh ibumu dengan menangis, sedangkan orang-orang di sekitarmu tersenyum karena bahagia. Maka berjuanglah mencari ridho Allah untuk dirimu, agar saat mereka menangis di hari kematianmu, engkau tersenyum karena bahagia. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Yang artinya, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia jadikan pada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Ketika jabang bayi telah dilahirkan dari rahim ibunya, disunatkan bagi bayi tersebut diperdengarkan lantunan suara adzan di telinga sebelah kanan. Hal itu tentunya dilakukan setelah sang bayi dibersihkan dari cairan dan kotoran lainnya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW terhadap Husain cucu beliau ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha putri beliau. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa para sahabat berkata, "Qad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udunil Husain hina waladathu Fatimah," rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan adzan pada telinga kanan Husain ketika Fatimah melahirkan. Hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa melantunkan adzan pada telinga kanan sang bayi sesaat setelah dilahirkan ibunya merupakan syariat yang disunatkan. Artinya, hal itu merupakan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa kalimat adzan adalah kalimat dakwah yang sempurna, dakwatut tammah. Isinya didominasi oleh kalimat tauhid dan dilengkapi dengan ajakan sholat serta ajakan untuk meraih kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sebelum sang bayi mendengarkan ucapan dan suara lain yang belum tentu mendidik atau bahkan kotor, alangkah baiknya jika terlebih dahulu diperdengarkan kalimat tauhid untuk mengingatkan janji yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perjanjian ini dalam firman-Nya, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil janji terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah Aku, Allah, ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Selain mengingatkan si jabang bayi atas janjinya untuk menauhidkan Allah, lantunan suara adzan berarti mendidik akidah yang benar kepadanya. Inilah pendidikan yang paling dasar. Hanya dengan akidah yang benar sajalah seorang dapat meniti kehidupannya secara benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain diperdengarkan lantunan dakwah utama atau adzan di telinga sebelah kanan, di telinga sebelah kiri juga diperdengarkan lantunan suara iqomah.
sehingga indera pendengaran jabang bayi tertanami dan terbentengi oleh suara kalimat tauhid. Dengan demikian, maka selamatlah ia dari bisikan iblis dan manusia yang hendak merusak akidahnya, sebagaimana diisyaratkan oleh Husain bin Ali dalam sebuah khobar yang berbunyi, man wulidalahu fa'adzana fi udhunihil yumna fa'aqama fi udhunihil yusra lam yadurrahu umusibyan, rawahu Ibnu Sini. Barang siapa dikaruniai anak, kemudian melantunkan suara adzan pada telinga kanannya dan suara iqamah pada telinga kirinya, maka selamatlah ia dari bisikan jin. Kalimat-kalimat dalam iqamah nyaris sama persis dengan kalimat dalam adzan, hanya saja lebih sedikit jumlahnya. Jika dalam adzan diucapkan dua kali, maka iqamat cukup 1 kali ditambah kalimat qad qomatis shalah 2 kali. Ini mengisyaratkan bahwa kalimat iqamah menekankan pada penegakan sholat, yang notabene adalah penegakan komunikasi 2 arah antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla, dan penegakan penghambaan diri manusia kepada Allah. Karena itu, tanpa sholat, mustahil seorang akan dikategorikan sebagai insan yang berjiwa tauhid, sebagai insan yang saleh dan bertakwa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian ulasan singkat tentang kesunahan adzan dan iqamah ketika bayi dilahirkan. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.